Pernah nggak sih ngerasa hari-hari tuh kayak lewat gitu aja? Rasanya energi kita habis kesedot sama notifikasi, email, sama tumpukan kerjaan yang nggak ada habisnya. Aset kita yang paling berharga, yaitu perhatian kita, sekarang jadi rebutan. Bener-bener kayak ditarik ke 100 arah sekaligus kan? Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar aja. Kapan terakhir kali Anda bisa benar-benar fokus ngerjain satu hal penting, mungkin selama sejam penuh, tanpa sekalipun ngelirik HP? Kalau Anda jawabnya, kapan ya? Tenang, Anda nggak sendirian. Kita semua lagi ada di peperangan yang sama kok. Perang buat merebut kembali fokus kita. Tapi gimana kalau saya bilang ada semacam tombol jeda buat semua kebisingan itu? Sebuah strategi yang ampuh banget buat ngelindungin pikiran Anda dan ngebut ngerjain tujuan-tujuan paling ambisius Anda. Nah, inilah yang kita sebut dengan monk mode. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung bayangin Anda harus cukur rambut terus tinggal di kuil ya. Monk mode ini bukan soal itu sama sekali. Ini tuh soal kita nyolong kebijaksanaan kuno para biksu, yaitu disiplin dan fokus yang dalam banget, terus kita terapin di tengah-tengah kehidupan modern kita yang super riwah ini. Coba perhatiin definisinya deh. Kata kuncinya ada dua, periode intens dan tujuan tertentu. Anggap aja ini kayak seorang atlet yang masuk kamp pelatihan sebelum tanding besar. Mereka kan nggak tinggal di sana selamanya ya kan? Mereka fokus total buat satu tujuan spesifik. Nah, itulah intinya monk mode. Kutipan ini benar-benar negesin perbedaannya. Monk mode itu sebuah alat di dalam kotak perkakas produktivitas Anda, bukan perubahan jati diri. Ya, ibaratnya Anda pakai gergaji mesin buat nebang pohon, bukan berarti Anda jadi gergaji mesinnya kan? Terus hasilnya apa? Wah, luar biasa. Anda bukan cuma jadi lebih produktif, disiplin diri Anda jadi keasah. Stres berkurang, karena Anda secara sadar matiin keran informasi yang luber terus-terusan. Dan yang paling keren, justru kreativitas sering banget muncul pas pikiran kita dikasih ruang buat napas dan mikir jernih. Oke, jadi penasaran kan gimana cara kerjanya? Yuk, kita bongkar resepnya. Saya bakal tunjukin langkah-langkah praktis buat ngebangun monk mode versi Anda sendiri. Tenang aja, ini nggak serumit kedengarannya kok. Coba lihat tabel ini. Ini bukan sekedar daftar biasa, tapi sebuah sistem yang saling mendukung satu sama lain. Coba bayangin deh, tujuan itu kompas Anda. Manajemen gangguan itu perisai Anda. Penjadwalan itu peta Anda. Dan kesehatan itu bahan bakarnya. Kalau salah satunya aja pincang, sistem ini bisa goyah. Oke, kalau ada satu musuh yang harus Anda perangi habis-habisan, ya ini dia. Gangguan digital itu monster pemakan fokus. Jadi kita harus tegas, hapus aplikasi media sosial dari HP Anda. Bukan cuma disembunyiin di folder, pakai aplikasi buat ngeblokir situs, matikan semua notifikasi yang nggak esensial. Saatnya bangun benteng digital Anda sendiri. Masih bingung mau mulai dari mana? Coba deh ritme simpel ini. Teknik Pomodoro. Logikanya sederhana banget. Otak kita itu lebih gampang diajak komitmen buat lari sprint pendek daripada maraton panjang. Jadi kerja fokus 25 menit, terus istirahat 5 menit. Ini tuh kayak latihan beban buat otot fokus Anda. Pelan-pelan ngebangun kekuatan tanpa bikin Anda burn out. Gini deh, kita itu cenderung lebih gampang ngecewain diri sendiri daripada ngecewain orang lain. Makanya akuntabilitas eksternal itu ampuh banget. Kasih tahu teman dekat Anda, umumkan di media sosial, atau kalau mau lebih ekstrim, pakai layanan di mana Anda mempertaruhkan uang. Tiba-tiba, rasa sakit kehilangan uang jadi lebih gede daripada rasa malas Anda. Oke, kita udah bahas kekuatannya. Tapi setiap kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab besar kan? Sekarang, ayo kita ngomongin sisi lainnya, karena monk mode itu alat, bukan penjara. Ada cara yang benar dan ada juga cara yang salah dalam menggunakannya. Slide ini nunjukin dua sisi dari koin yang sama, isolasi. Di satu sisi, ada fokus yang produktif. Tapi di sisi lain, ada penarikan diri yang berbahaya. Pembedanya apa? Cuma satu kata, niat. Monk mode yang sehat itu punya tujuan yang jelas, dan ada batas waktunya. Nah, isolasi yang nggak sehat itu nggak punya keduanya, dan itulah yang bahaya. Dan lihatlah ini, monk mode itu bukan menu paket yang kaku, tapi lebih kayak prasmanan. Anda bisa pilih sesuai kebutuhan Anda. Butuh fokus 1 jam aja buat beresin laporan, jadilah monk of the hour. Punya proyek buat akhir pekan, coba monk of the week. Kuncinya, mulailah dari yang kecil. Sesuaikan dengan ritme hidup Anda. Gimana? Merasa tertantang buat nyoba? Jangan ditunda. Akhir pekan ini adalah waktu yang paling pas. Coba deh, pilih satu aja tujuan. Komitmen cuma buat hari Sabtu dan Minggu. Cari 3 pencuri fokus utama Anda, terus singkirkan. Anggap aja ini eksperimen kecil-kecilan dengan potensi hasil yang gede banget.
Nah, ini bagian yang sering banget dilupain. Keluar dari monk mode itu kayak penyelam yang mau naik ke permukaan, harus pelan-pelan biar nggak kena dekompresi. Jangan langsung nyebur lagi ke lautan gangguan. Coba evaluasi, kebiasaan apa sih yang mau Anda pertahanin? Mungkin Anda jadi sadar kalau hidup lebih tenang tanpa Twitter. Nah, bawa ketenangan itu ke kehidupan normal Anda. Sebagai penutup, saya mau Anda merenungkan ini. Jauh di dalam lubuk hati, Anda pasti punya satu proyek, satu impian, atau satu skill yang dari dulu pengen banget dikuasai, tapi selalu tertunda. Coba bayangin, kalau Anda bisa memberikannya hadiah paling berharga. Fokus Anda yang utuh dan tak terbagi, walaupun cuma sesaat. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mungkin sekaranglah saatnya Anda berhenti bertanya-tanya dan mulai mencobanya.